Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suliani Andriani, bertugas mengajar di SMK Negeri Cianjur, Jawa Barat. Insya Allah pada hari ini, hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, akan pelaksanaan video pembelajaran rutin atau uji kinerja dalam rangka PPG Dalja Batch 3 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mohon doanya ya teman-teman supaya videonya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga alamin kalian terlihat sehat semuanya ya, dan juga nanti kalian sudah siap belajar. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran, silakan kalian berdiri dulu untuk melihat kesiapan kalian belajar dari pakaiannya, dari tampilannya. Silakan berdiri dulu. Silakan rapihkan bajunya. Alhamdulillah sudah terlihat rapi, terlihat cantik sekali. Anak-anak sekalian silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa untuk memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari. Dan silakan doa akan dipimpin oleh saudari Yeni Nurhayati ya. Ananda Yeni Nurhayati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang presensi siswa ya, untuk selanjutnya presensi siswa, Ibu akan mengabsen kalian. Yang pertama, Apni Jahra Sahrani, Anggi Nopita, Ani Haryati. Anak-anak sekalian, kita mulai pertemuan ini yang insya-Allah akan kita bahas tentang mengenai penyebab gempa di Cianjur ya, menurut Al-Quran dan Al-Hadis, juga menurut ilmu pengetahuan. Apa sih sebetulnya penyebab terjadinya bencana di Cianjur ini menurut pandangan ilmu pengetahuan atau BMKG ya, dari BMKG, dan menurut Al-Quran juga Al-Hadis ya. Dan selanjutnya pada saat ini Ibu akan menerapkan pembelajaran kooperatif type ya. Yang mana pembelajaran kooperatif type ini kalian akan bermain kartu soal ya. Yang mana ini adalah kartu soal yang telah kalian buat ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah terkumpul di Ibu. Nanti ajuan daripada kartu soal yang bersih soal-soal ini ya, ajuan dari kelompok A atau kelompok 1 ya, Ar-Rahman, akan dikerjakan oleh kelompok 2 yaitu kelompok Ar-Rahim. Anak-anakku sekalian, sekarang selanjutnya yaitu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran ya. Yang mana tujuan pembelajaran ini ada di sini. Yang pertama, menerapkan perilaku mulia dari beriman kepada qada dan qadar pada kehidupan sehari-hari dengan sikap optimis dan berikhtiar. Yang keduanya, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman daripada qada dan qadar ya, dengan ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Yang ketiganya, kalian sebagai peserta didik harus bisa menganalisa makna yang benar dari beriman kepada qada dan qadar itu dan makna yang keliru di antara paham-paham Islam yang ada di Indonesia. Dan yang ketiganya, kalian menganalisa dalil-dalil tentang qada dan qadar yang terjadi pada zaman Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Nuh, dengan mengaitkan penyebab gempa atau fenomena alam yang terjadi di Cianjur ini yang sangat dahsyat. Nah, itulah
tujuan pembelajaran hari ini anak. Sebelumnya Ibu akan menayangkan videonya dulu untuk kalian amati videonya. Silahkan kalian amati videonya. Nanti setelah diamati videonya, silahkan kerjakan LKPD-nya dan presentasikan ke depan kelas. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan videonya dulu. Nah, ini anak-anakku sekalian, silahkan pahami, cermati ya videonya, supaya kalian lebih mengerti dalam mengisi LKPD. Anak-anak sekalian, sekarang tiba saatnya kalian akan diarahkan untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif baik, yang mana Ibu akan membagikan kartu soal dari kalian juga ya. Ini kartu soal dari kelompoknya artinya silakan berkelompok dengan temannya dan mengerjakan tugasnya dan kerjakan tugasnya di LKPD kelompok ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya, ini bisa juga. Nah, kalian dari yang kelompok anonim mengerjakan kartu soal dari kelompoknya Ar-Rahman. Silakan untuk bergabung dengan temannya dan kerjakan ini LKPD, lembar kerja LKPD. Silakan bergabung ya, berdiskusi dengan baik ya. Kalian kerjakan soal-soal dari kartu soal tentang kelompok kalian ya. Silakan untuk mengerjakan. Bagaimana kalian sudah mengerjakannya? Sudah didiskusikan dengan teman kelompoknya? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Sekarang tiba saatnya kalian untuk presentasi, presentasikan hasil belajar kalian tentang kartu soal dari kelompok 2 ya, atau kelompok A. Silakan untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya, presentasinya barusan sudah terlaksana. Dan sekarang untuk evaluasinya dan kesimpulannya, kita akan melanjutkannya ke bab evaluasi ke tes formatif. Ya, silakan dipahami tes formatifnya, dipahami soal-soalnya dan dikerjakan di dalam LKPD-nya yang telah disediakan. Ya. Silakan dipahami dulu soal-soalnya dan diisikan, nanti dikumpulkan di bagian akhir. Silakan. Anak-anakku sekalian, sudah selesai ya tes formatifnya, ini sudah terkumpul jawaban dari kalian dan sekarang tiba saatnya kepada kesimpulan. Marilah kita simpulkan bersama-sama tentang materi kode dan kodar ini. Anak-anakku sekalian, hakikat dari beriman dari kode dan kodar ini, kita harus percaya dan yakin kepada Allah
bahwa semua takdir itu datang dari Allah. Dan kita harus bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapinya. Pertama-tama, ketika kita diberi takdir oleh Allah, kita harus mengimaninya dulu. Yang pertama, dengan mengimaninya, dengan berlapang dada kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita sikapi juga dengan sikap-sikap optimis, berbesar hati atas semua yang terjadi. Karena takdir itu semuanya dari Allah, untuk Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini, dalam keterkaitannya kepada ikhtiar dan tawakal, setelah kita diberi ketetapan oleh Allah, maka kita harus berikhtiar. Ikhtiarnya seperti apa? Ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Dan untuk selanjutnya kita harus berdoa kepada Allah, karena doa itu senjatanya orang muslim. Setelah berdoa, setelah berikhtiar, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Karena Allah itu tidak akan menilai hasilnya, tetapi menilai ikhtiarnya kita. Sepanjang kita berikhtiar, bertawakal, bersandar dari Allah, maka Allah akan melindungi kita semuanya. Nah, sekian, dicukupkan sekian dari Ibu ya untuk penjelasan kesimpulannya. Karena kita telah beberapa tahap kita telah menjalaninya dari mulai pembelajaran dan sampai ke evaluasi. Dan akhir sekalian, dicukupkan sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Untuk kedepannya semoga kita bisa bertemu lagi dalam materi penerapan perilaku, ya insya Allah, dan penerapan perilaku beriman kepada dokter dan pemeriksa. Kita tutup aja dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf pada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.